Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menyusun pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan yang ketiga, menggunakan konsep pertidaksamaan untuk menentukan penyelesaian permasalahan nilai mutlak. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal. Misalnya, berat bagasi yang boleh dibawa penumpang pesawat dan batas nilai cukup seorang pelajar yang dinyatakan lulus ujian. Untuk lebih memahami, silahkan kalian cermati contoh soal berikut. Sebuah maskapai penerbangan membatasi berat bagasi yang boleh dibawa penumpang sebesar 10 kg dan memberikan toleransi sebesar 2 kg. Tentukan interval berat bagasi yang boleh dibawa penumpang. Jadi, banyak sekali manfaat yang dapat kalian pelajari dalam materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini. Selanjutnya langsung saja kita lanjut ke materi ya. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua, menggunakan sifat nilai mutlak sama dengan akar X kuadrat. Langsung saja kita pelajari yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X ini bernilai dua macam, yaitu yang pertama X untuk X lebih besar dari sama dengan 0 dan negatif X untuk X kurang dari 0. Untuk setiap A, X bilangan real berlaku sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu jika A lebih besar dari sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari A, maka nilainya adalah negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Sifat yang kedua, jika A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka nilai tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Yang terakhir yaitu jika mutlak X lebih besar dari sama dengan A dan A lebih besar dari 0, maka nilainya yaitu X lebih besar dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Perhatikan contoh soal yang menggunakan definisi nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan 4. Dari bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ini diperoleh mutlak X kurang dari sama dengan A, di mana nilai A itu lebih besar dari sama dengan 0. Dari bentuk ini kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak yang pertama. Maka bernilai negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Untuk nilai A ini adalah 4 dan X adalah 3X plus 2. Kemudian langsung saja kita substitusikan dan diperoleh negatif 4 kurang dari sama dengan 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan 4. Kemudian kita tambahkan negatif 2 ke setiap ruas agar diperoleh nilai 3X. Maka didapat negatif 6 kurang dari sama dengan 3X kurang dari sama dengan 2. Untuk diperoleh nilai X, kita bagi dengan 3. Negatif 6 dibagi dengan 3 kurang dari sama dengan 3X dibagi dengan 3 kurang dari sama dengan 2 dibagi dengan 3. Diperoleh negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2/3.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di mana X negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2/3. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, ingat bahwa mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang kedua, menentukan pembuat 0. Yang ketiga, letakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Yang keempat, menentukan interval penyelesaian. Dan yang terakhir, menuliskan kembali interval penyelesaian. Kita lihat contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X plus 3 lebih besar dari 5. Langkah pertama yaitu kita hilangkan tanda mutlak dengan cara kita kuadratkan pada ruas kiri dan ruas kanan. Jika sudah kuadratkan, selanjutnya kita nolkan ruas kanan, yaitu dengan cara kita tambahkan negatif 5 kuadrat ke ruas kiri dan negatif 5 kuadrat ke ruas kanan. Maka didapat X ditambah 3 kuadrat dikurangin 5 kuadrat lebih besar dari 0. Kita ingat operasi perkalian istimewa aljabar di mana A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, untuk A yaitu X plus 3 dan untuk B yaitu 5. Kemudian kita substitusikan nilai A dan B. X ditambah 3 ditambah 5 dan dikali dengan A kurang B yaitu X ditambah 3 dikurang 5 lebih besar dari 0. Kemudian diperoleh X ditambah 3 ditambah 5 yaitu X plus 8 dikali dengan X ditambah 3 dikurang 5 yaitu X negatif 2 lebih besar dari 0. Langkah selanjutnya adalah tentukan pembuat 0. X ditambah 8 sama dengan 0. Maka nilai X adalah negatif 8 atau X dikurang 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 2. Sekarang kita buat garis bilangan. Untuk titik terkiri adalah nilai yang terendah yaitu negatif 8. Dan untuk titik paling kanan adalah 2. Nah, karena tanda pertidaksamaan adalah lebih besar dari, tidak mengandung sama dengan, maka interval terbuka. Nah, selanjutnya kita tentukan tanda pada garis bilangan yaitu dengan cara uji titik. Kita ambil titik X sama dengan 0 karena 0 terletak di antara negatif 8 dan 2. Kemudian kita substitusikan ke dalam X ditambah 8 dikali dengan X dikurang 2. Sehingga 0 ditambah 8 dikali dengan 0 dikurang 2.
yaitu 8 dikali dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 16. Ketika X sama dengan 0 menghasilkan negatif 16 dan negatif 16 ini bertanda negatif, maka daerah di antara negatif 8 dan 2 itu bertanda negatif. Karena X sama dengan 0 terletak di antara negatif 8 dan 2. Untuk tanda yang lain kita menyesuaikan saja. Jika ini negatif maka tanda sebelah kiri positif dan sebelah kanan positif. Jadi tandanya bergantian. Kemudian kita tentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan. Karena pada pertidaksamaan bertanda lebih besar dari, maka kita ambil daerah yang bernilai positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di mana X kurang dari negatif 8 atau X lebih besar dari 2.